Innal hamdalillah qad anzalal qur'ana liyakuna hidayatan lil muttaqin wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'alal islama rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Monggo semuanya sarang-sarang baca raditu billahi robba, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kama qala Rasulullah sallam, man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, berhak mendapatkan surga. Ini ikrar yang harus kita ulang terus menerus setiap hari, paling tidak kita mengucapkan ikrar raditu billahi robba. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Hadis yang saya baca di muqaddimah ini selalu saya baca di setiap awal kajian untuk memberikan penguatan kepada kita bahwasannya kajian ilmu dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka untuk memahami agamanya Allah, ini merupakan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat utama. Pun jenengan sambil sembujung, senden, sareng-sareng tolabul ilmi, kajian ilmu, insya Allah dijamin mendapatkan sakinah, ketenangan dalam kehidupan. Yang kedua, diliputi rahmat, diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah, kula panjenengan saged sareng-sareng hadir bersama di majelis ilmu. Mohon izin pangapunten, kebetulan saya yang hari ini berada di depan. Enakan ten mriku, Pak. Nggih. Enak duduk yang di bawah daripada duduk yang di atas, di depan lagi. Sudah di atas, di depan, berat pertanggung jawabannya, ya. Kursi panas nih. Kalau kursi DPR banyak yang rebutan. Kalau disuruh ngimami sama disuruh ngisi kajian, surung-surungan, semuanya rebutan juga, rebutan emoh. Ini berat jadi imam sholat, berat jadi pembicara, makanya selalu istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah dan bermohon supaya dimudahkan dalam menyampaikan ilmu. Hadirin, pada kesempatan malam hari ini selingan, sekaligus hiburan. Biasanya kajiannya tentang ma'rifatullah, ya, bagaimana mendekat dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biasa diasuh oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Trio, ya. Hari ini beliau berhalangan. Nah, tadi Abah Sardikan sudah menyampaikan kepada saya temanya sing enteng-enteng ae. Temanya yang ringan, bagaimana kita bisa berakhlak
cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, ada satu kisah menarik ya. Jadi sikap cinta kepada Rasulullah itu kalau kita dengan para sahabat beda-beda tipis. Kalau para sahabat itu luar biasa cintanya kepada Rasulullah, sampai kemudian mengorbankan harta bendanya, mengorbankan, mohon maaf, ego dirinya. Ini kisah dari sahabat Zahid ya. Itu kalau kita lihat di media itu nanti bisa lihat sahabat Zahid ini salah satu sahabat Nabi yang lama tidak nikah ya, lama tidak nikah. Terus Kanjeng Nabi itu mendatangi Zahid, lapo sih kok gak nikah, kenapa kok belum menikah? Nah, Zahid ini tahu diri Bapak Ibu. Ya Rasulullah, lah saya ini loh dari segi wajah itu ya tidak masuk kategori, dari segi harta juga tidak masuk nominasi. Pengapunten, kebetulan sahabat mulia Zahid ini tidak rupawan dan tidak hartawan. Lah kok dilala? Kali Kanjeng Nabi itu malah disuruh melamar, mendatangi seorang bangsawan namanya Said. Ono golongan Pak Said, bangsawan Ansor. Disuruh melamar putrinya yang namanya Zulfa. Maka dengan berat hati, kok mikir-mikir ini Zahid ini mikir-mikir, iki Kanjeng Nabi gimana ini? Saya yang modal begini kok disuruh melamar putri bangsawan yang cantik rupawan. Kira-kira itu minder duluan, Pak. Tapi pikirannya Zahid, tapi ini yang nyuruh Nabi. Yang nyuruh adalah Nabi. Karena kecintaan dan ketaatan kepada Rasulullah, maka dengan berat hati dan berat langkah, akhirnya Zahid datang ke rumahnya Pak Said untuk melamar putrinya. Nah, ketika bertemu, kira-kira Said itu bilang begini, Zahid, iki sampean kok berani-beraninya melamar anak saya? Anda sudah tahu posisi kedudukan saya. Tapi kata Zahid, sakjane nggih sami, kula nggih gak wani. Tapi karena ini yang nyuruh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang nyuruh, Rasulullah yang menyuruh. Ya sudah, karena sudah ada keterangan ya yang nyuruh Rasulullah, maka Said pun dengan berat hati akhirnya menyambut Zahid dengan terhormat. Meskipun Anda yang nyuruh adalah Rasulullah, tapi saya tetap harus minta tanggapan dari putri saya. Akhirnya Bapak Ibu, Zahid dipertemukan dengan Zulfa dan menyampaikan maksud dari Zahid tadi untuk melamar. Kinten-kinten pripun jawabannya? Secara manusiawi tolak, Pak. Ora kelasnya enggak level. Itu manusiawi ya. Zahid jelas, dan Zahid sudah siap dengan jawaban itu. Pasti gagal lagi, gatot ini, gagal total. Nah, setelah ditolak lamarannya, kemudian Zahid ngobrol sama ayahnya. Ya. Singkat cerita, Zulfa ini nguping, Pak. Karena belum pergi jauh, masih dipisah dinding. Terdengar di telinganya Zulfa bahwa Zahid ini berani melamar karena disuruh Rasulullah. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Dipanggil kembali. Ayah panggil lagi Zahid. Zahid yang sudah pergi disuruh kembali. Ya. Kenapa tadi ayah tidak bilang kalau yang nyuruh Rasulullah? Kalau yang nyuruh Rasulullah, maka sami'na wa atokna.
Julfa teringat surat An-Nur ayat 51 yang sering saya sampaikan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jawaban yang keluar dari lisan orang yang beriman ketika diperintah oleh Allah dan Rasulnya tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Siap dan 86. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka termasuk kelompok yang beruntung. Apa artinya? Zahid karena cinta dan taatnya kepada Nabi mengorbankan egonya, ya, disuruh melamar putri bangsawan. Yang Julfa meskipun putri bangsawan dan rupawan, tapi karena cinta dan taatnya kepada Nabi, meskipun secara fitrah manusianya itu menolak, tetapi akhirnya menerima, mengorbankan ego pribadinya. Singkat cerita, karena Zahid ini tidak punya apa-apa, setelah kembali ke Madinah, maka Rasulullah perintahkan kepada sahabat yang kaya-kaya, wahai para sahabat, modali Zahid, oke mas kawin, dapat bawahnya pak, nasi nyumbang Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dapat banyak sekali harta, sudah siap mau berangkat ke pernikahan, turun perintah jihad fi sabilillah, perintah perang turun. Akhirnya kemudian harta yang diberikan untuk modal pernikahan tadi dijual sama Zahid, dibelikan kuda, dibelikan senjata perang, pedang macam-macam, dan dia memilih berangkat jihad fisabilillah. Kehendak Allah, saat perang Zahid mati syahid fisabilillah. Kemudian Rasulullah datang kepada keluarga Julfa dan menyampaikan bahwa Julfa, ketahuilah bahwa Zahid sebentar lagi akan apa istilahnya itu honeymoon dengan para bidadari yang lebih cantik jelita daripada Anda. Coba kasih itu pak, kasih itu Rabi, karena ketika hendak pergi ke pernikahan atau hendak melamar itu meninggal dunia. Nah, itu bukti kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Ternyata itu juga dialami oleh anak angkat Nabi sendiri, yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah, disuruh diperintah oleh Nabi untuk melamar Zainab binti Jahsy, wanita bangsawan rupawan, ya. Dan Zaid sebenarnya nggak siap, nggak berani karena beda level. Dan Zainab pun menolak, tetapi karena sama-sama perintah Nabi, maka keduanya menikah dan singkat cerita bercerai. Memang nggak imbang, bahasa fikih itu nggak sekufu, kalau bahasa fikihnya itu buatan sekufu. Tapi ini ada hikmah besar. Setelah Zainab cerai dengan Zaid, maka kemudian Allah perintahkan Rasulullah menikahi Zainab. Geger pak, Muhammad menyimpang, Muhammad pikirannya nggak bener, masa menikahi menantu. Ya. Nah itulah kemudian menjadi dasar bahwa anak angkat bukanlah anak kandung, apalagi menantu dari anak kandung, tidak ada hubungan sama sekali, bukan mahram. Itu untuk memutus keyakinan jahiliyah
Rasulullah diperintahkan untuk menikahi Zainab, mantan istri dari anak angkatnya beliau, yaitu Zaid bin Harisah, yang itu punya anak Usamah bin Zaid, remaja 18 tahun yang diperintah ditunjuk oleh Nabi menjadi panglima perang. Protes kabeh, Pak. Bayangkan perang, mau perang Tabuk gitu, Usama ditunjuk jadi panglima perang, pasukannya Umar, Abu Bakar, sahabat-sahabat senior, pejuang-pejuang semua. Umar komentar, "Gopo iki? Saya arek kok mimpin perang." Abu Bakar yang ngedem-ngedem, "Istomar, Nabi yang merintah, manut." Jadi kalau Umar itu pasti pakai logika, atau sahabat yang lain. Oh, kok ada anak kok disuruh masih muda, kok disuruh jadi panglima perang, yang dipimpin sahabat-sahabat istimewa semua. Tapi itulah hebatnya Abu Bakar. Abu Bakar pokoknya Nabi ngomong sami'na wa ata'na. Sama dengan peristiwa Hudaibiyah yang itu merugikan umat Islam, perjanjiannya menguntungkan orang kafir Mekah. Umar tidak terima. Gimana ini, kan gak imbang, gak adil. Kata Abu Bakar, "Istomar, manut, itu yang tanda tangan utusan Allah, yang tanda tangan utusan Allah, sudah percaya sama Nabi." Jadi ini sisi yang berbeda dari Abu Bakar dan Umar. Ya. Kalau Umar itu masih wise-nya digunakan, ini akal pikiran filosofisnya banyak digunakan. Cerdas sekali memang itu Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah itu punya logika nubuwah yang itu tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Logika kenabian yang menurut manusia biasa itu tidak pas, tapi bagi Nabi, karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu bukanlah ucapan yang keluar berdasarkan hawa nafsu, tetapi itu adalah bimbingan wahyu. Logika nubuah. Sama saat ketika perang Hunain, Rasulullah dituduh tidak adil, Rasulullah dituduh memihak sebelah. Kenapa? Karena rampasan perang itu diberikan semua kepada muhajirin, muslim dari Mekah. Sahabat Ansor yang kemudian dikhilafkan oleh setan, kemudian menuduh Rasulullah tidak adil. "Iya, Muhammad aslinya orang Mekah, mesti lebih berpihak pada keluarganya, lebih memihak pada mereka yang berasal dari kampung halamannya," sampai terdengar kepada Nabi, karena mereka tidak memahami logika nubuah. Sehingga kemudian mereka semuanya menangis ketika dijelaskan oleh Rasulullah, "Kalian pilih harta atau pilih saya?" Orang Mekah pulang dengan membawa harta rampasan perang yang banyak, tetapi tidak membawa Muhammad. Orang Madinah tidak membawa harta rampasan perang, tetapi pulang bersama manusia paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis, Pak, semua, Pak. Baru mereka tersadar. Nah, itu loh ya, itu logika nubuah. Sehingga cara bersikap Nabi, cara berpikir Nabi itu atas bimbingan wahyu. Maka penting bagi kita semuanya untuk terus menanamkan kecintaan kepada Rasulullah itu dengan penuh kesadaran
dan yang lebih penting disertai dengan ilmu. Sehingga saya mengambil tadi sempat murojaah sebentar, ini kok nemu daerah Al-Quran Berjalan, tulisan Dr. Aid Al-Qarni. Ini ada satu bagian, ini sebenarnya kitab syirah tetapi dikemas dalam bentuk yang apa istilahnya ya, lebih menarik ya, tidak seperti susunan kitab Sirah Nabawi pada umumnya. Nah, di dalamnya disebutkan tentang bab cinta kepada Rasulullah dan tanda-tandanya. Hadirin, sebelum masuk pada bagian ini, coba kita melihat kembali syahadat kita, syahadat Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kajian kitab tauhid, ikrar syahadat Rasul ini itu disertai dengan rukun, syarat, dan konsekuensinya. Di antara rukunnya adalah meyakini bahwa Muhammad itu adalah hamba. Muhammad adalah hamba, bukan Tuhan. Muhammad adalah hamba, bukan Tuhan. Wa rasuluhu, dan Rasulullah Muhammad adalah utusan. Sehingga Nabi di dalam hadis menyebutkan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan menghormati aku, memuliakan aku melebihi seperti orang Nasrani memuliakan Isa bin Maryam. Coba, di mana Nabi Isa itu kemudian diangkat derajatnya melebihi derajat kemanusiaannya oleh orang Nasrani. Nah, Nabi Muhammad sudah berpesan, jangan kau perlakukan aku seperti Isa. Bahkan dalam riwayat yang lain bukan la taj'al qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat yang itu apa, kayak Idul Fitri itu, perayaan, tempat yang ramai. Nabi tidak ingin kuburnya diperlakukan sebagaimana kubur para nabi-nabi terdahulu dan orang soleh terdahulu, di mana Allah melaknat la'anal yahud wan nasara ittikhadu kubur anbiya'ahum masajid. Kaum Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah karena menjadikan kubur para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Coba bayangkan, nabi yang enggak seperti Rasulullah saja, orang soleh yang enggak seperti Rasulullah saja itu bisa dianggap wow ya, sampai kuburnya kemudian dijadikan tempat untuk meminta, tempat beribadah, tempat memohon, menjadi wasilah berdoa kepada Allah, meminta. Bahkan ada yang berkorban di atas kubur itu dengan menyembelih binatang. Bahkan ada yang kirim paket makanan, Pak. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 57, surat 51 ayat 57, ada yang bawa HP, monggo bisa dilihat. Ma uridu minhum mirizkin wa ma uridu ayyut imun. Setelah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun di ayat 56-nya. Nah, 57-nya itu bahwa setelah Allah menegaskan penciptaan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah, kemudian Allah mengafirmasi, ya, memberikan penegasan bahwa tidak ada kompensasi, ya. Jin dan manusia tidak perlu memberikan kompensasi kepada Allah. Berupa apa?
Allah tidak butuh rizki dan Allah tidak minta diberi makan. Loh, makanya sajen haram. Allah tidak pernah minta dikirimi paket makanan. Nah, kalau ada orang yang kirim paket makanan, itu diperuntukkan untuk siapa? Ke laut, ke gunung, ke pohon besar, ke perempatan jalan. Ini harus dikoreksi ya, kalau tidak ngerti ilmunya nanti kita salah ya. Allah tidak pernah minta dikirim makanan ya. Maka hati-hati dalam menyembah Allah itu kalau tidak pakai ilmu ya. SOP-nya harus jelas dalam beribadah kepada Allah. Allah yang mengatur. Sampai ketika ada orang berdoa keras, berzikir keras, sama Nabi ditegur kan itu. Allah itu dekat apa jauh? Kenapa harus teriak ketika berzikir dan berdoa? Ya. Sementara Allah perintahkan wad'ur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu sendiri dengan penuh rendah hati dan rasa takut kepada Allah dan dengan tidak mengeraskan suara. SOP itu Pak. SOP cara dzikir wad'u rabbakum tadarruan wa khifah. Dan berdoalah kepada Tuhanmu dengan suara yang lembut dan tidak melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 55 itu tuntunan SOP berdoa kepada Allah. Tidak boleh melampaui batas, harus dengan suara lembut. Surat Al-A'raf 255 yang dzikir tadi wad'ur rabbaka fi nafsika itu SOP dzikir ya. Tidak boleh dengan mengeraskan suara. Nah, kita kalau mengaku cinta kepada Rasulullah maka ikuti tuntunan Al-Quran, karena Al-Quran adalah wujud dari karena Rasulullah adalah wujud dari Al-Quran itu sendiri. Pelaksanaan Al-Quran, implementasi Al-Quran, manifestasi Al-Quran itu adalah pribadi Rasulullah yang dengan singkat dijawab oleh Sayyidah Aisyah, khuluquhul Quran. Jadi gimana sih pribadi Rasulullah? Sayyidah Aisyah jawabnya singkat, akhlak Rasulullah itu adalah khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran itu. Maka yang ditulis dengan Al-Quran berjalan. Nah ini kitabnya judulnya Al-Quran berjalan, menggambarkan bahwa Rasulullah itu adalah ya cerminan Al-Quran. Kalau mau paham Quran ya pelajari sunnah Rasulullah, ikuti syariat Rasulullah. Begitu cara alur berpikirnya. Dan konsekuensi dari syahadat itu adalah harus mendahulukan sabdanya dibanding pikiran ataupun segala yang bersumber selain dari Nabi. Nah, manut apa ndak? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Nabi sudah bilang, "Naha Rasulullah ayyabniyal kubur." Nabi melarang untuk membangun kuburan 1400 tahun yang lalu. Manusia ada yang percaya, ada yang tidak. Bahkan banyak yang kemudian tidak mengamalkan perintah Nabi atau malah
melakukan yang dilarang oleh Nabi. Coba, Nabi yang bilang manusia tidak percaya. Pangapunten, saya ada contoh, ya. Ada satu tempat di mana di makam di daerah itu tidak boleh dikijing. Kola RW. Coba, nek saya ngomong RW, kok manut? Berdasarkan kesepakatan bahwa makam ini tidak boleh dikijing. Coba, lebih manut RW, lebih manut lurah daripada Rasulullah. Rasulullah sudah bilang 1400 tahun, ya. Nah, Rasulullah ayyabdiyal kubur. Nabi melarang umat Islam untuk membangun kuburan. Tapi itulah namanya manusia, tempatnya khilaf dan dosa. Lebih manut aturan manusia selain Nabi. Coba. Nah, ini cara berpikirnya, mindset kita di dalam berislam harus terus diluruskan, ya, dengan ilmu. Ya. Nek dibilang qala Rasulullah sallam dalil, dalil. Ya ngono ah. Responnya dikit-dikit dalil. Kita hanya membacakan sabda Nabi. Nah, konsekuensinya berat itu kalau sudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka nanti kita semua harus terus berupaya untuk memperbaiki diri dan terus memperdalam tafaqquh fiddin ini agar masuk dalam barisan yang digaransi oleh Nabi, dijamin surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku dijamin masuk surga kecuali yang ndak mau. Qala man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang ndak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asawni faqad aba. Siapa yang mengikuti, taat kepada syariatku, sunnah-sunnahku, itulah yang dijamin masuk surga. Dan siapa yang membangkang, durhaka terhadap sunnah-sunnahku, itulah mereka yang tidak mau masuk surga. Lah iya, wong sudah punya golden ticket, ya, digaransi oleh kanjeng Nabi masuk surga. Pilihannya tinggal mau apa tidak, bukan bisa apa tidak bisa, tinggal mau apa tidak. Selama kita menjadi pengikut Rasulullah, dijamin surga. Nah, hadirin, maka bentuk sikap manusia yang pertama dalam mencintai Rasulullah itu, atau dalam bersikap berakhlak kepada Rasulullah, yang pertama kata Dr. Aid Al-Qarni adalah kelompok manusia yang keras hatinya. Al-cengelu wal mokomu wal dedelu napa malih, wangel-angel wis pokoke. Ini keras hati, diingatkan kepada petunjuk Al-Quran, kepada petunjuk Nabi, itu malah mereka menentang. Bukan hanya menentang Bapak Ibu, tetapi mereka malah kemudian menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah. Dan itu nanti ada ifrat dan tafrid, ya. Dalam rukunnya itu tidak boleh melecehkan Nabi, tidak boleh merendahkan Nabi, dan tidak boleh berlebihan terhadap diri Rasulullah. Tadi itu kembali kepada konsep tauhid syahadat Rasul, ya. Ini kelompok pertama ini bukan hanya menolak, menentang, tetapi bahkan mereka menghina Rasulullah. Iku lak Nabi, dia kan gak Nabi, ngono dek ilingno. Iku kan di Arab, ini kan gak cocok. Wong Islam itu
untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk semua manusia, bersifat universal, bukan hanya untuk bangsa Arab. Kafatan linnas, semua manusia. Selama mereka hidup di bumi, maka setelah Rasulullah diangkat jadi Rasul, maka semuanya termasuk bagian dari misi Rasulullah adalah menyampaikan Islam kepada semua manusia. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini umat Islam di dunia itu persentasenya 22% dari sekian 5 miliar penduduk bumi, 22%. Dan nanti menurut riset para ahli tahun 2030 sampai tahun 2050 itu akan sampai tembus angka 30%. Populasi muslim di dunia sudah hampir separuh, Pak. Jadi sekarang ini di semua benua ini sudah banyak yang nyembah Allah, sudah banyak yang sujud kepada Allah. Di Amerika itu menurut laporan Imam Samsi Ali, Imam Masjid Besar New York, saya punya buku di rumah, itu beliau punya mu'alaf center di New York itu, setiap tahun kurang lebih 100 orang itu login, Pak, syahadat. Dan diskusinya di mu'alaf centernya beliau di Masjid Besar New York itu. Imam Samsi Ali ini adalah alumni Pondok Pesantren Darul Arkom Sulawesi, ya, kader Muhammad, dia yang sekarang menjadi tokoh penting di Amerika. Saya punya 2 buku tentang Imam Samsi Ali. Nah ternyata sebagian itu ateis, Pak, ateis. Jadi semua rekaman dari ateis-ateis yang masuk Islam itu ditulis sama beliau, ya, ditulis sampai proses masuk Islam. Tinggi sekali angkanya. Jangan dikira kemudian sekarang Islam itu berkembang dari daerah Timur Tengah sana atau dari populasi muslim yang sudah besar-besar Indonesia dan sebagainya. Enggak, Pak. Sekarang Islam tumbuh berkembangnya di Inggris, Amerika, Jerman, begitu, ya, Jepang, di negara-negara yang notabene kafir itu sekarang berkembang populasi muslim dan angkanya sangat pesat sekali. Ya, itu tadi kalau jenengan baca riset, ya, atau kajian-kajian tentang populasi muslim itu, ya. Dan sebagian diantaranya adalah faktor yang pertama fertility. Faktor pertama adalah tingkat angka kelahiran. Mohon maaf kalau di luar sana umat Islam anaknya banyak-banyak, pangapunten, apalagi yang istrinya lebih dari 1, yang poligami. Nah itu jelas. Nah kalau istri 4 masing-masing 5 lah sudah 20. Ini faktor, ini hasil riset Bapak Ibu, hasil riset fertilitas. Yang kedua, conversion, terjadi konversi agama, dan itu yang paling mendominasi para saintis, para sarjana. Banyak yang kemudian menemukan hidayah di proses penelitian karya ilmiahnya. Yang ketiga, migration, faktor perpindahan penduduk. Maka saat Arab Spring, konflik di Arab itu, Timur Tengah itu, banyak yang kemudian mereka hijrah yang lebih aman ke Amerika dan sebagainya. Nah ini bahwa Islam itu nanti akan diterima oleh manusia secara universal sebagai misi Rasulullah. Yang kedua Bapak Ibu, sikap manusia adalah kelompok yang berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah. Nah kelompok ini yang sering saya sebut dengan gulat, kelompok yang berlebih-lebihan, dan itu merugikan sunnah itu sendiri, merugikan agama itu sendiri.
Mereka berlebih-lebihan. Tadi itu la tutruni tadi itu. Semua dipandang sebagai sebuah syariat. Ya, cara memahami sunnah Nabi tidak proporsional. Ini kelompok yang juga koyoke api Bapak Ibu, koyoke api, semangat beragamanya tinggi, tetapi bisa menjerumuskan ketika tidak tepat di dalam memperlakukan sunnah Nabi. Sebagaimana kajian saya sebelumnya itu, tidak mungkin saya ulang kembali ya, bagaimana memilah dan memilih sunnah Rasulullah, ya kan? Ada yang semua dipandang sunnah, ada yang lihat dulu ini sunnah syariat apa tidak, sehingga kemudian ketika jatuh kepada kelompok yang gulu, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, larangan untuk ahli kitab ya, jangan berlebih-lebihan dalam beragama, dan itu berlaku bagi kita juga pengikut Rasulullah, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menjalankan Islam ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga disebut dengan kelompok yang wasatiyah dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengambil sikap pertengahan dalam mencintai Rasulullah dan menempatkan beliau pada proporsi yang sebenarnya. Nah, inilah yang kita kenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak menghina, tidak membenci sunnah Nabi, tidak berlebih-lebihan di dalam menjalankan sunnah Nabi, tetapi bersikap tengahan. Harus dipelajari mana yang sunnah Nabi yang harus kita ikuti dan harus kita laksanakan, mana yang perkara-perkara yang itu tidak berkaitan langsung dengan persoalan hukum syariat. Karena sudah Isya Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan lagi dalam waktu yang tidak tertentu. Karena saya tidak punya jadwal di sini ya. Kalau pas ada kosong, pas saya bisa, insya Allah bisa bergabung di sini ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.